Saya Ngesti Nugraha, Bupati Semarang, pada kesempatan yang baik ini mengukuhkan tim penanggulangan bencana di bidang cyber atau disebut dengan istilah Semarang Cup CZ. Tim ini berperan untuk melakukan pengamanan sekaligus mengantisipasi secara efektif terhadap ancaman keamanan data serta sistem informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang. Rencana ke depan, pemerintah Kabupaten Semarang juga akan membentuk tim Satgas Penanggulangan Bencana bidang cyber di tingkat desa dan kelurahan yang bertujuan untuk pengamanan data yang menyeluruh dari tingkat pemerintah sampai tingkat masyarakat. Semoga keberadaan tim Semarang Cup CZ mampu meningkatkan jaminan ketersediaan data, integritas, dan kerahasiaan informasi sehingga data yang telah diamankan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,3 Radio Suara Serasi. 107.3 FM Media Informasi dan Hiburan Kabupaten Semarang. Selamat siang Mitra Serasi, kembali dalam Dialog Serasi untuk edisi hari ini, Rabu 12 Juli 2023. 1 jam ke depan Risti temani Anda bersama para narasumber kita. Kali ini dari RSGS Ungaran atau Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran. Bersama para narasumber ada Ibu Dr. Niken Widya, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, kemudian Dr. R. Aditya Pradiarta, ini dokter spesialis penyakit dalam, dan Ibu Ike Listiawati, dietitian RSGS Ungaran. Untuk Anda Mitra Serasi yang ingin gabung bersama kami, Risti tunggu Anda di 0246922434, SMS WA di 085228911033, dan juga Mitra Serasi kita sementara di YouTube Suara Serasi 107.3 kita akan berbincang dengan satu topik sehat bersama diabetes. Kita sapa dulu para narasumber dari Pak Dokter. Selamat siang. Selamat siang Mbak Risti, Sehat, Mitra Pak, Serasi. Ya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat juga Ibu Ike, jumpa kembali. Selamat siang Mbak Risti. Ya, semoga baik. tidak bosan dengan saya Ya, dan senang Bu juga bisa. untuk Ya, Mitra Suara Serasi. ya. Kemudian yang terakhir ada Dokter Niken. Selamat siang Bu Dokter. Ya, selamat siang Mbak Risti. Oke, baik Mitra Serasi, sekali lagi kalau Anda ingin gabung bersama kami, kita tunggu di 0246922434, SMS WA di 085228911033. Baik Pak Dokter, kita awali kebersamaan kita. Sehat bersama diabetes. Mungkin Mitra Serasi sudah sebagian tahu juga, paham diabetes mellitus. Nah, tapi Pak Dokter bisa sampaikan juga ke Mitra Serasi ini sebagai gambaran umum apa sih diabetes mellitus itu secara garis besar, Pak Dokter? Ya, baik, terima kasih Mbak Risti. Langsung saja untuk diabetes mellitus, mungkin saya harapkan dari Mitra Serasi tidak bosan-bosannya, karena diabetes mellitus ini masih masalah utama dalam kesehatan Indonesia yang masih harus kita perhatikan dan harus kita tangani. Jadi kebetulan juga pada hari ini tanggal 12 Juli itu adalah Hari Diabetes Nasional Mbak Risti yang kita rayakan bersama di Indonesia ini. Mudah-mudahan harapannya ke depannya kita bisa lebih baik lagi untuk menangani dari diabetes mellitus. Untuk pengertiannya sendiri mungkin dari Mitra Serasi sudah pada tahu bahwa diabetes mellitus itu adalah penyakit dengan gula darah tinggi. Itu sih sudah awam sudah tahu semua. Tapi yang masih saya perlu luruskan di sini itu kadang-kadang masyarakat itu taunya banyak yang nanya, "Dok, saya itu gula basah atau gula kering ya Dok?" kayak gitu. Sebenarnya sih kalau dalam kedokteran sendiri itu tidak ada istilah gula basah ataupun gula kering. Diabetes mellitus itu sendiri jadi ada dua penyebabnya. Yang satu karena kekurangan hormon insulin dan yang kedua itu penyebabnya adalah hormon insulin itu tidak bisa bekerja secara
sempurna seperti itu atau terjadi resistensi insulin. Nah, diabetes mellitus sendiri itu secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah diabetes tipe 1, itu murni karena kekurangan dari hormon insulin yang diakibatkan gangguan pankreas itu sendiri. Kemudian diabetes tipe 2 itu yang paling sering kita temui biasanya pada dewasa. Itu adalah bisa kombinasi antara kekurangan hormon insulin dan insulinnya itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Dan diabetes tipe lain dan yang terakhir yang biasa kita temuin pada ibu hamil yang kita sebut dengan diabetes kehamilan atau gestasional. Kurang lebih 4 seperti itu. Nah, untuk diabetes tipe kering dan tipe basah itu sendiri sebenarnya tidak ada, Mbak Risti. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi cuman ada 4 tipe ini, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini yang menarik tipe 3 ini diabetes kehamilan ya, Dok. Berarti ini selama kehamilan saja terserang diabetes. Setelah melahirkan mungkin hilang begitu atau bagaimana? Ya, betul. Jadi dinamakan diabetes gestasional itu adalah ditemukan pada saat usia kehamilan 20 minggu sampai dengan 6 minggu pasca kelahiran. Nah, jadi memang kan kalau yang kita ketahui pada ibu-ibu hamil itu kan pasti banyak sekali terjadi gangguan-gangguan penyeimbangan hormon karena kehamilan itu sendiri. Nah, itu salah satunya adalah hormon insulin yang terkena dan biasanya dia akan meningkat di usia kehamilan tadi yang saya sebutkan 20 minggu dan dia akan kembali normal pada usia 6 bulan pasca kelahiran. Iya. Faktor pencetusnya biasanya apa ini, Pak Dokter? Faktor pencetusnya biasanya banyak sih, Mbak. Salah satunya itu mungkin satu faktor keturunan. Kedua itu kan sekarang lagi marak-maraknya nih, Mbak, peningkatan kasus autoimun kayak lupus seperti itu. Nah, dalam kondisi lupus yang tidak terkontrol dengan hamil itu juga bisa meningkatkan risiko diabetes gestasional atau kehamilan itu sendiri. Oke, ya untuk diabetes kehamilan ya. Baik, Mitra Astrasi, kalau Anda ingin gabung bersama kami, kita tunggu bisa di 0246922434, SMS WA di 085228911033. Kita akan kembali bersama para narasumber setelah yang satu ini, jadi tetap di 107.3. Radio Suara Serasi. Biar cepat sembuh, obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang. Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang, supaya manfaat obatnya bisa maksimal sayang. Gak boleh lebih, gak boleh kurang ya sayang. Obat harus digunakan dengan tepat dosis, sesuai dengan resep yang diberikan dokter. Ayo, jadi bagian dari masyarakat cerdas menggunakan obat. Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat. Berbagai layanan berbasis digital yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang perlu didukung dengan penguatan keamanan informasi sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat yang handal dan terpercaya. Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team atau CSIRT merupakan sebuah satuan organisasi yang mempunyai fungsi utama mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tanggap insiden siber. Dengan adanya Semarang Cup CSIRT, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat di bidang keamanan informasi, mendapat respons secara strategis terkait dengan keamanan siber, mengurangi berbagai risiko kebocoran data, serta menjaga kerahasiaan pada semua sumber daya informasi di instansi pemerintah, sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Semarang yang berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ngesti Nugraha, Bupati Semarang, mengajak bersama-sama memperkuat koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai salah satu upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Semarang dalam rangka penguatan ketahanan keluarga serta peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak sehingga nantinya dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung program pemerintah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Semarang.
107,3 Radio Suara Serasi. Baik mitra serasi, kembali bersama kami dalam Dialog Serasi untuk edisi hari ini Rabu 12 Juli 2023 bersama para narasumber kita dari Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran. Ada Dr. Niken, kemudian Dr. Aditya dan Ibu Ika Listiawati siang hari ini. Untuk mitra serasi yang ingin gabung di live chat kami, untuk sementara ada kendala teknis, jadi mohon sabar. Anda bisa interaktif di 0246922434, SMS WA di 085228911033. Kita akan lanjutkan kembali topik kita siang hari ini tentang sehat bersama diabetes, dan kebetulan juga hari ini ternyata merupakan peringatan Hari Diabetes Nasional 12 Juli. Baik, Dr. Aditya, kita lanjutkan kembali, Bu Ike juga Dr. Niken ya. Sehat bersama diabetes. Tadi sudah disampaikan Pak Dokter ini tentang diabetes itu sendiri. Kemudian ada 4 tipe sebenarnya, dan tidak ada istilah gula basah ataupun gula kering. Faktor-faktor pencetus juga tadi banyak, salah satunya adalah faktor keturunan. Nah, biasanya di usia berapa sih Pak Dokter orang terkena atau terserang diabetes itu? Baik, kalau untuk pasien itu relatif ya Mbak, tidak bisa kita berdasarkan usia, tidak bisa. Dengan kata lain, yang masih muda bisa juga? Bisa, termasuk tadi yang saya jelaskan DM tipe 1 itu biasanya dia, kita ngomong biasanya ya Mbak, walaupun tidak mesti ya. Secara penelitian itu biasanya DM tipe 1 itu kena di bawah usia 20 tahun justru. Seperti itu. Sedangkan DM tipe 2 itu biasanya kena di atas 20 tahun. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga harus menyesuaikan klinis dan laboratorium tentunya untuk menentukan apakah pasien tersebut DM tipe 1 atau DM tipe 2. Yang jelas kalau memang ada tadi kan yang saya sampaikan ada riwayat keturunan, kalau memang ada dari dari orang tua ada riwayat gula, ya mungkin anaknya harus waspada, paling nggak harus screening dengan gaya hidup sehat, pola makan, terus kemudian kalau memang udah usia 30-40 tahun nggak ada salahnya sih kalau kita mau coba untuk screening cek gula seperti itu. Cek gula secara rutin ya. Betul. Biasanya gejala apa sih yang muncul jika seorang terkena diabetes itu yang kasat mata yang kita lihat gitu? Ya, kalau untuk gejala diabetes sendiri itu kita dulu mengenalnya trias klasik gula atau trias klasik DM, yaitu adalah sering pipis terutama malam hari, terus kemudian mudah lapar, mudah haus. Kalau untuk akhir-akhir ini ada tambahan gejala klasik DM itu adalah penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, jadi kalau ada 4 gejala tersebut lebih baik kita melakukan screening untuk diabetes mellitus. Seperti itu. Ya, baik. Untuk mitra serasi silahkan kita tunggu. Nah, sekarang ke Dr. Niken dulu nih. Ini kaitannya dengan pasien diabetes. Ini bolehkah olahraga, Bu Dokter? Iya, terima kasih Mbak Risti. Banyak sekali pasien yang menanyakan gitu ya. Saya ini DM boleh olahraga atau enggak dok? Kalau aman boleh, enggak begitu ya? Sebenarnya boleh aja, tapi ada ketentuannya, ya kan? Apa-apa yang harus kita perhatikan untuk pasien DM berolahraga, lalu harus ngapain dulu nih, dites dulu atau enggak, diuji latih dulu atau enggak, seperti itu Mbak. Jadi ada ketentuannya, pasien itu bisa berolahraga, tapi secara umum jawabannya boleh. Boleh. Ketentuan apa saja nih bisa disampaikan nih? Iya, jadi kita harus melihat nih pasien ini apakah gula darahnya terkontrol pada saat-saat dia terakhir mau olahraga ini. Harus diperhatikan gula darahnya terkontrol atau tidak. Lalu yang kedua, biasanya dokter, khususnya di dokter rehab medik itu akan melakukan uji latih. Jadi pasien ini mampunya melakukan olahraga setingkat apa, seberat apa gitu. Nah, dengan itu olahraga itu sebenarnya ada dosisnya. Dengan dasar itu maka pasien akan diberi dosis olahraga segini, olahraganya yang bisa Anda lakukan. Biasanya olahraga seperti apa yang aman untuk para penderita DM nih, Bu Dokter? Iya. Untuk olahraga yang aman, sebenarnya pasien itu harus memperhatikan lokasinya. Lokasi teraman jelas di rumahnya dia sendiri, lokasinya. Lalu jenis olahraganya yang kita anjurkan biasanya yang ringan aja dan yang bersifat aerobik, atau juga dengan yang untuk memperkuat otot bisa juga. Seperti misalkan jalan kaki ringan, lalu jogging yang ringan. Aman juga yang bersepeda di area yang aman, berenang juga aman, lalu senam,
kita seperti yang kita lakukan rutin di rumah sakit, ada senam persadia, senam khusus untuk pasien diabetes tuh. Mungkin para pendengar bisa ikut bergabung, kami setiap Jumat ada tuh senam persadia untuk diabetes. Jadi itu jenis-jenis olahraga yang kita anjurkan untuk pasien diabetes. Oke, ya, yang jelas aman untuk para penderita diabetes ya, Bu Dokter ya. Nah, kemudian ini sebelum nanti Bu Ika nanti ya Bu, ini ahli gizi kaitannya dengan makanan-makanan yang aman untuk para penderita diabetes. Ini ke Dokter Aditya lagi. Dok, jika seseorang mungkin sudah terkena diabetes ini, apakah harus mengonsumsi obat seumur hidup? Kemudian jika tidak minum bagaimana begitu? Ya. Baik Mbak Risti, pada prinsipnya sih kalau kita membahas untuk tata kelola diabetes, itu obat itu menurut saya nomor 3. Jadi nomor pertamanya itu pertama adalah gizi, asupan. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut Bu Ika. Karena ini harus prinsip utama yang harus benar-benar. Karena kalau kita ngandelin obat tapi mohon maaf dari asupannya tidak baik, itu tetap susah kita mengontrolnya. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Tadi sudah sempat disinggung sama Dokter Niken. Memang semua orang tidak bisa disamakan. Tapi secara garis besar sih, kalau di bagian kami Perkeni penyakit dalam itu menyarankan kalau memang bisa itu setiap minggunya kurang lebih 150 menit. Atau kalau dibagi 3-5 hari dan setiap olahraganya itu adalah 15 sampai 30 menit. Tapi tadi dikembalikan lagi, kita biasanya konsultasi dulu ke bagian rehab medik ke Dokter Niken. Kira-kira si pasien ini mampunya segimana? Kondisi tubuh juga. Betul. Prinsipnya adalah continuous. Yang penting tuh continuous. Mau cuman 5 menit, mau cuman 10 menit sesuai kemampuan pasien, tapi dia melakukannya secara continuous atau terus-menerus. Itu yang lebih penting diperhatikan. Terus kemudian yang ketiga baru obat. Obat itu secara garis besar ada 2, obat minum atau obat suntik yang kita biasa dengar insulin. Betul. Nah, untuk ketentuannya sendiri itu biasanya kita melihat dari hasil. Kalau saya pribadi lebih suka HbA1c. HbA1c itu adalah rata-rata gula darah selama 3 bulan. Kenapa saya nggak pakai gula darah sewaktu atau gula darah puasa? Karena itu sangat terpengaruh dari apa yang asupan kita dapatkan. Contoh, habis kondangan nih banyak makan, terus habis itu gula darah dicek pasti tinggi. Nah, kalau HbA1c itu adalah rata-rata gula darah selama 3 bulan. Nah, itu yang kita ambil. Nah, di sini kita bagi normalnya itu HbA1c kan kurang dari 6,5. Kalau dia antara 6,5 sampai 7,5, biasanya kita menggunakan satu jenis obat minum. Kalau 7,5 sampai 9 itu kombinasi. Bisa 2, bisa 3 sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau lebih dari 9 dengan gejala tadi yang positif yang saya sampaikan, 4 gejala klasik tadi positif, itu kita edukasi untuk pemberian insulin. Seperti itu. Nah, pertanyaan Mbak Risti tadi apakah seumur hidup? Jawaban saya iya. Karena itu insulin itu tidak bisa berproduksi lagi normal saat seperti sebelum sakit. Jadi tetap ada gangguan, terutama kan di pankreasnya. Nah, itu jadi dia itu membutuhkan support terus supaya insulinnya itu stabil di dalam darah. Tidak bisa menurunkan kadar gula darah berarti kalau yang sudah terkena diabetes begitu? Betul, secara sendirinya kayak gitu. Nah, biasanya kita nanti hanya menyesuaikan terapi sampai dosis yang paling minimal untuk maintenance saja kayak gitu. Tapi sih tetap harus menggunakan obat karena beberapa pengalaman kami itu kalau begitu capai normal nih, sudah kita terapi normal, kita stop, itu biasanya dia akan rebound, naik lagi HbA1c-nya, dia kembali tidak terkontrol seperti itu. Jadi ya kalau dari saya tetap mengedukasi pasien bahwa ini pengobatan seumur hidup jangka panjang, sama halnya seperti hipertensi atau darah tinggi. Rutinnya gitu. Sehari berapa kali minum obat nih Pak Dokter? Tergantung kebutuhan yang tadi saya bilang. Jadi kalau harus selalu cek dulu sebelum minum obat begitu? Enggak. Jadi nanti bagaimana kita tahu? Maksudnya ini kita butuh obat nih, harus minum begitu. Jadi kita ambil contoh kasus nih HbA1. Jadi kan HbA1c-nya 7,5, 8 lah. 8 berarti kan tadi saya bilang minimal kombinasi 2 obat. Obat gula itu sendiri macamnya ada banyak. Ada yang kita sering temuin metformin 3 kali sehari dia minumnya.
atau glimepirid 1 kali sehari. Nah itu biasanya kita kombinasikan, terus kita cek kontrol setiap bulannya. Targetnya adalah gula darah sewaktunya kurang dari 180. Untuk gula darah puasa kurang dari 130. Kalau pasien stabil dengan dosis obat tersebut di angka tadi, ya kita nanti 3 atau 6 bulan kembali cek HbA1c-nya. Apakah dia turun? Kalau mamanya dia turun, kan tadi bagus dari 8 turun jadi 7. 7 itu adalah target kita untuk terapi diabetes. Berarti kalau 7 ini terapinya udah bagus nih. Nah, biasanya kalau memang kita pertahankan dulu, kita cek dia bagus, baru kita mulai turunkan lagi dosisnya. Jadi nggak bisa dipatok 1 atau 2 kali. Yang penting kita kembali lagi tadi ada beberapa monitor yang harus kita evaluasi. Cuman takutnya ketika seseorang sudah mengonsumsi terus-menerus itu takutnya tiba-tiba justru drop gitu Pak Dokter. Nah, kalau sebenarnya itu tadi makanya kan obat nomor 3. Nomor 1-2-nya adalah gizi. Karena kalau seumpamanya pasien tiba-tiba drop, itu tuh biasanya karena dia mual muntah, terus akhirnya nggak mau makan. Nafsu makan berkurang. Betul, nafsu makan berkurang, tapi dia tetap minum obat, akhirnya dia nggak drop. Itu paling sering. Atau yang kedua itu pada usia geriatri atau usia lanjut. Itu memang kalau kita itu karena usia lanjut kan penurunan penurunan fungsi organ gitu. Nah, itu yang harus kita memang harus hati-hati dalam pemberian obat gula. Oke, ya baik. Sudah ada yang gabung bersama kita nih Pak Dokter. Untuk penderita diabetes ketika tidak menjaga pola makan, pola hidup dan anjuran dokter, apakah berpotensi menimbulkan penyakit baru? Begitu. Apa saja potensi penyakitnya? Ya, jadi tujuan kita terapi obat itu ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang jangka panjangnya itu adalah yang kita harus monitoring benar-benar karena gula ini itu kan komplikasinya banyak Mbak Risti atau Mitra Serasi. Itu bisa lari ke jantung, bisa lari ke otak menjadi stroke. Jadi semua organ tubuh bisa terserang? Bisa, termasuk saraf tepi yang paling sering nih, neuropati gula. Itu biasanya saya konsultasi dokter Niken. Nah itu paling sering biasanya seperti itu. Nah itu yang harus kita cegah. Jadi kalau seumpamanya gula tidak terkontrol dengan baik, pasti komplikasi itu akan terjadi. Nah tujuan kita mengontrol gula itu supaya komplikasinya itu kita bisa cegah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih juga yang sudah gabung. Ada Ibu Nuning Kusumaning Palupi, Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Tuntang yang hadir siang hari ini di live chat kami YouTube Suara Serasi. Kemudian mungkin Bu Niken bisa sampaikan juga ke Mitra Serasi, terapi diabetes seperti apa sih Bu Niken ini? Terapi. Ya. Terapi untuk yang olahraga maksudnya. Iya. Oh iya. Untuk olahraga diabetes itu sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, dokter pertama akan melakukan wawancara dulu dengan pasien, anamnesis namanya, lalu pemeriksaan fisik. Lalu setelah itu dokter akan ke tahap berikutnya melakukan uji latih, jadi untuk menentukan dosis olahraga itu tadi. Nah, setelah itu dokter akan menganjurkan jenis olahraga apa yang paling cocok untuk pasien ini. Misalkan jenis olahraga aerobik, maka aerobik itu adalah yang menggunakan otot-otot besar, seperti misalkan jalan itu tadi, jalan, jogging, berenang, bersepeda gitu. Jika pasien ternyata massa ototnya juga kecil, maka dokter juga akan meresepkan latihan olahraga dengan beban, jadi untuk memperkuat ototnya seperti itu. Biasanya karena pada pasien-pasien yang tua itu massa ototnya mengecil, jadi kita perlu di situ memperkuat otot dari pasien ya. Lalu berikutnya. Lalu yang perlu diperhatikan lagi, pasien untuk melakukan olahraga ini harus mengenali, karena salah satu resiko olahraga adalah terjadinya hipoglikemia atau tadi gulanya ngedrop tadi. Jadi pasien tuh harus dikasih edukasi dulu, harus diberi pemahaman seperti ini gejala hipoglikemia, misalnya pusing, berkunang-kunang, telinga dingin, terus bingung seperti itu. Nah, jika ada keluhan seperti itu, segera stop olahraganya, minum air gula misalkan, atau makan permen seperti itu untuk menaikkan kembali si gula darahnya. Ke Bu Ike nih sekarang, bagian Bu Ike nih, kaitannya dengan pola makan atau gaya hidup yang seperti apa sih yang dianjurkan untuk para penderita DM nih, Bu Ike? Terima kasih Mbak Risti. Selamat siang pada Mitra Suara Serasi. Untuk
penata laksanaan diabetes yang pertama kali harus kita ketahui Mbak. Jadi 3J ya, jenis, jumlah, dan jam. Untuk jenisnya pertama kali kita harus tahu berat badan kita bagaimana, tinggi badan. Lalu setelah itu kita akan menghitung indeks massa tubuh ya. Itu nanti akan kita tentukan kalorinya. Ya, setelah itu baru kita tentukan berapa kalori yang akan kita gunakan. Untuk wanita biasanya 25 kilokalori per kilogram berat badan, sedangkan untuk laki-laki 30. Setelah itu baru kita ketahui berapa jumlah karbohidrat yang berapa, proteinnya berapa ya. Untuk beberapa jenis penyakit misalnya diabetes dengan komplikasi seperti ginjal, itu ada peraturan untuk proteinnya Mbak. Protein untuk yang gagal ginjal memang harus kita kurangi karena rendah protein ya, karena supaya ginjal tidak ada kerja beratnya, maka harus kita kurangi menjadi 0,8. Sedangkan untuk yang pasien-pasien dengan hemodialisa 1,2 gram. Demikian juga dengan lemak ya. Lemak untuk yang berat badannya mungkin lebih, obesitas tadi harus kita kurangi juga ya. Oke, makanan-makanan apa yang biasanya dianjurkan untuk penderita DM nih, Bu Ike, yang aman begitu dikonsumsi? Ya, tadi yang karbohidrat. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat harus kita pilih karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat yang kompleks itu sepertinya beras merah, jagung ya, itu dapat kita konsumsi. Sedangkan untuk sayur-sayuran Mbak, sayur-sayuran itu yang starchy. Sayur-sayuran starchy itu apa? Sayur-sayuran yang rendah karbohidrat. Ya, seperti timun, tomat, seledri. Nah, itu rendah karbohidrat karena nanti setelah masuk di dalam tubuh tidak akan menjadi gula. Jadi amannya dikonsumsi. Untuk lemak bisa pilih lemak yang tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Tak jenuh tunggal itu dari berbagai sayur-sayuran, bisa buah-buahan, sedangkan lemak tak jenuh ganda yaitu dari omega 3 dan omega 6. Omega 3 itu bisa diperoleh dari misalnya dari daging, bisa dari salmon, terus ikan dari ikan laut ya, ikan rawa bisa seperti itu. Sedangkan lemak tak jenuh tadi yang dari omega 6 bisa dari kacang-kacangan. Demikian Mbak Risti. Ya, baik Bu Ike. Untuk mitra Serasi sekali lagi yang ingin gabung, Risti tunggu, masih ada waktu sampai jam 12 bersama kita, bisa di 024 692 2434, SMS WA di 0852 289 11033. Ke Dokter Aditya nih. Dokter, tadi disampaikan bahwa salah satu gejala yang muncul ini berat badan yang turun dengan tiba-tiba. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan kembali berat badan nih biasanya Pak Dokter? Apa yang harus dilakukan? Ya. Baik, terima kasih Mbak Risti. Untuk berat badan ini sendiri itu memang ada ketentuannya. Tadi sudah sempat disinggung bahwa kita harus mencapai berat badan ideal, kayak gitu. Untuk kembali ke berat badan ideal, tentunya dengan gula darah yang terkontrol dengan baik, biasanya pasien itu perlahan akan mencapai berat badan ideal. Dan juga ada beberapa obat itu yang efek sampingnya itu meningkatkan berat badan. Salah satu contohnya adalah insulin yang kerja cepat, yang kita suntikkan biasanya 3 kali sehari. Itu tuh efek sampingnya adalah meningkatkan berat badan. Tapi prinsipnya sih dengan terkontrolnya gula dengan baik, biasanya dia, dan otomatis tadi ya dengan gaya hidup yang baik juga, itu biasanya dia akan kembali ke berat badan idealnya. Gitu. Ya, baik. Sekali lagi mitra Serasi, bagi Anda yang ingin gabung, Risti masih tunggu. Terima kasih juga ada Ibu Handoyo Maria Silva Dharma Wanita Persatuan Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan yang sudah gabung bersama kami. Kemudian ada Ibu Ati Sunarti Persadia Cabang Ungaran, Bu, ini juga sedang nyimak kita. Kemudian Ibu Trimuji Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Suruh. Baik mitra Serasi, bagi Anda yang ingin bertanya, Risti masih tunggu. Anda boleh gabung di telepon kami 024 692 2434, SMS WA di 0852 289 11033. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di 107.3. Suara Serasi, Suara Serasi 107,3 Radio Suara Serasi. Wajah kurang glowing, otak reconnecting, badan butuh healing. Itu gejala anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang membuat tubuh kalian terasa kurang prima, girls. Tapi tenang aja, anemia dapat diatasi. Konsumsi makanan dengan kandungan zat besi yang tinggi seperti hati, ikan, kacang-kacangan, dan bayam. Jangan lupa Our Bestie, TTD, tablet tambah darah. Konsumsi TTD untuk mencukupi kebutuhan zat besi tubuh.
Bye-bye anemia. Anemia bisa diatasi. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan jangan lupa Our Bestie TTD, tablet tambah darah. Glowing dengan TTD. 107,2 Radio Suara Serasi, suara media informasi dan hiburan Kabupaten Semarang. Suara Serasi. Baik Mitra Serasi, kembali bersama kami dalam Dialog Serasi. Ada narasumber kita dari Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran siang hari ini. Sekali lagi Mitra Serasi bisa gabung di 0246922434, SMS WA di 085228911033. Tadi ada Mas Agung, terima kasih di Ungaran Barat tadi yang sudah bertanya ketika penderita diabetes tidak tertib menjaga pola makan, pola hidup dan anjuran dokter ini dimungkinkan bisa menimbulkan penyakit baru atau tidak, sudah dijawab tadi oleh Dokter Aditya. Dan untuk Mitra Serasi sekali lagi Anda bisa telepon, bisa SMS WA, kita tunggu sampai jam 12. Baik Pak Dokter, Bu Ike juga Bu Niken, kita lanjutkan kembali. Ini keluhan yang biasanya muncul disampaikan oleh para penderita apa nih ke Bu Niken nih? Iya, jadi pasien DM yang biasa datang ke dokter rehab tuh yang paling sering adalah neuropati. Jadi neuropati diabetes itu keluhannya pasien telapak tangan dan telapak kaki terasa kebas, kesemutan, gedibel gitu ya kalau Jawanya. Itu karena apa, Bu Dokter? Ya, biasanya tadi Dokter Adit sudah menyampaikan salah satu komplikasinya dari diabetes adalah ke saraf perifer, saraf tepi. Nah, itu di saraf tepinya karena mengalami komplikasi sehingga muncullah itu yang namanya neuropati. Selalu seperti itu? Setiap para penderita diabetes selalu muncul kebas seperti itu? Tidak selalu. Tidak tapi selalu. Banyak pasien yang akhirnya dikirim ke kami dengan keluhan seperti itu. Selain itu juga ada keluhan yang berhubungan dengan diabetes, biasanya adalah kaku di sendi bahu, frozen shoulder. Walaupun tidak semua pasien frozen shoulder adalah pasien diabetes, tapi banyak pasien frozen shoulder itu yang mengalami diabetes juga. Seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi mungkin? Ya. Jadi untuk pasien yang mungkin saran ya untuk pasien-pasien yang dengan neuropati diabetes tadi dengan keluhan kebas di telapak tangan, telapak kaki gitu. Kita ada tata laksana di rehab medik, tapi tentu pasien juga harus punya harus paham dengan kondisinya sehingga apa-apa yang perlu diperhatikan di kesehariannya. Karena dengan keluhan tersebut maka pasien kurang merasa sensitif ya di telapak kakinya, sehingga kita pasti sarankan pasien untuk selalu pakai alas kaki walaupun di dalam rumah. Pakai alas kaki untuk melindungi kakinya, karena siapa tahu ada kerikil, ada duri, kalau tiba-tiba luka begitu. Nah, luka itu pada pasien diabetes kan harus dicegah. Kalau sudah ada luka maka akan muncul masalah baru lagi, problem yang lain lagi, sulit diatasi lagi kalau ada infeksi seperti itu. Lalu selalu menjaga kebersihan kakinya, jadi harus dicek tuh. Kalau kita bilangnya setiap malam sebelum tidur cuci kakinya, lalu dicek sela-sela kakinya Bu, Pak gitu, untuk melihat kadang-kadang ada luka tapi tidak terasa pada pasien DM. Nah itu yang tiba-tiba tawannya udah gede, nah baru datang ke rumah sakit. Nah, jadi itu yang ini harus tidak dicegah. merasakan sakit sama sekali ya, Bu Dokter? Nggak merasa sakit, nggak merasa ada apa-apa, karena tidak pernah dicek di sela, ternyata di sela jari ada gitu kan. Nah kita harus memberitahu pasien harus sering-sering dicek sela-sela kakinya, telapak kakinya gitu. Bahkan di area-area yang sulit mungkin dengan bantuan cermin seperti itu. Nah, terus jaga kelembapan di kulitnya, karena dengan kulit yang lembab maka dia akan tidak mudah luka. Kalau kulitnya kering, tergores sedikit maka akan mudah lecet, mudah luka, muncul infeksi seperti itu. Hal seperti itu yang sepertinya sepele tapi pasien kadang belum paham ya, jadi perlu kita ingatkan lagi seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih kembali yang sudah gabung bersama kami tadi. Ada Ibu Ati dari Persadia Cabang Ungaran, kemudian Ibu Trimuji, Ibu Woro Hendreswati dari Wanita Persatuan Bandungan yang nyimak Ibu Tris Handayani, juga ini dari Mas Agung. Boleh nggak sih Pak Dokter penderita diabetes ini bepergian jauh gitu? Boleh nggak ini Pak? Iya, pada prinsipnya sih boleh, tapi kan memang ada beberapa kondisi yang harus kita waspadai. Jadi contohnya adalah kalau gula darahnya itu dia stabil itu dalam arti kata secara fisik, secara klinis itu
keluhannya baik kayak gitu. Nah itu sih kalau untuk berpergian gitu nggak apa-apa. Yang harus kita waspadai kalau sudah timbul seperti keluhan sesak nafas. Nah itu harus hati-hati. Terus tadi sudah dibilang sama disampaikan dokter Niken masalah tadi neuropati. Neuropati itu kayaknya sepele, cuman rasanya kebas. Tapi kalau sudah terjadi komplikasi sampai luka, terus kemudian nanti yang beberapa kasus tidak bisa tidak bisa tertolong lagi, itu biasanya sampai amputasi kayak gitu. Nah itu awalnya sepele dari neuropati tadi itu. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi selama kondisi fisiknya baik, apalagi kondisi gula darahnya sesuai dengan target, itu sih monggo kalau mau berpergian jauh itu enggak apa-apa sih. Bahkan beberapa pasien kemarin kan ada yang kontrol untuk persiapan haji. Itu pun juga ada beberapa kasus haji itu juga tetap kita rekomendasikan untuk tetap berangkat seperti itu. Oke, jadi aman selama tidak terjadi apa-apa begitu. Betul, ya, tidak ada komplikasi yang terlihat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Trisandayani yang nyimak, kemudian Ibu Ani Yuliati Dharma Wanita Persatuan BPS Kabupaten Semarang, Nova Dwi Swastika dari Kecamatan Tengaran yang juga hadir bersama kami. Nah, Dok, adakah komunitas atau grup layanan penderita DM nih di bawah naungan RSGS sendiri? Gitu. Terus bagaimana juga mengakses komunitas atau layanan khusus DM? Gitu. Bu Niken, Dokter Aditya, atau nanti Bu Niken satunya lagi yang akan menjawab. Oke, berarti nanti ke Bu Niken ya untuk menjawab pertanyaan ini ya, komunitas atau grup layanan penderita diabetes mellitus. Oke, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, masih 5 menit lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Ike seputar gizi tentunya. Ya, terima kasih Mbak Risti. Untuk para mitra serasi yang menderita diabetes, saya pesankan supaya jangan takut. Kadang-kadang banyak yang takut Mbak Risti. Takut makan ini, makan itu, nanti takut gulanya tiba-tiba naik gitu ya. Bagaimana supaya gula darah saya turun, mereka tidak makan apa-apa. Justru nanti terjadi tadi seperti kata Dokter Adit, itu akan terjadi hipo ya, hipoglikemi seperti itu. Nah, justru seperti itu sangat berbahaya. Jadi tetap makan tetap 3 kali, tapi dengan porsi tadi piring T ya. T itu apa Mbak? Jadi yang kita perbanyak adalah sayuran dan buah, juga lauk hewani. Karena apa? Lauk hewani itu cepat terserap oleh tubuh, jadi tidak memperberat kerja ginjal. Sedangkan untuk karbohidrat adalah yang lebih kecil porsinya, seperti itu. Jadi jangan takut bagi mitra serasi yang sudah menderita diabetes. Tetap makan seperti biasa, cuman dengan beberapa hal tentu yang disesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan. Oke, baik, terima kasih Bu Ike. Ya, terima kasih juga Alexandria Vansel. Mohon solusi lain Dok. Terima kasih. Ini solusi apa nih? Oh iya. Selamat siang, izin bertanya Dok. Suami saya gula darah 254. Kemudian diberi suntikan insulin. Dokter menyuruh untuk menyuntik dosis 10 unit 3 kali sehari. Tapi saya dan suami ngeri Dok kalau untuk menyuntik. Nah, mohon solusi lain Dokter. Terima kasih. Gimana nih Pak Dokter? Baik, sebenarnya tadi kalau untuk pemilihan terapi tadi sudah saya sampaikan di awal ya, yang antara 7,5 sampai 9, beli dari 9. Tapi memang ada beberapa kasus kita itu potong kompas untuk langsung pemberian insulin. Contoh khususnya insulin yang kerja cepat, yang tadi kayak seperti ibu siapa tadi? Ibu Alexandra. Ibu Alexandra itu suaminya diberikan 3 kali sehari. 3 kali itu apakah contoh hal itu pada pasien-pasien dengan komplikasi akut? Komplikasi akut adalah yang tadi saya bilang, pasiennya itu tiba-tiba sesak nafas sampai ada ancaman gagal nafas. Itu walaupun HbA1c-nya 7,5 atau 8 itu tetap harus kita terapi dengan insulin kerja cepat, karena kita harus menurunkan secara cepat kadar insulinnya untuk perbaikan klinis dari pasien tersebut. Atau contoh hal lain yang paling sering itu pada kasus-kasus dengan diabetes dengan pengobatan tuberkulosis. Jadi ada beberapa obat oral atau obat minum diabetes itu yang dia kerjanya itu bertabrakan dengan kerjanya dari obat tuberkulosis. Jadi menurunkan efektivitas dari obat diabetes itu sendiri. Jadi lebih baik disarankan pada pasien dengan DM dan TBC itu menggunakan insulin yang rapid acting. Nah, masalah resiko takut ngedrop itu memang resiko dari insulin itu memang salah satunya adalah hipoglikemi atau ngedrop. Makanya kami biasanya mulai dengan dosis yang rendah atau biasanya 0,1 unit per kilogram berat badan seperti itu, atau 0,1 sampai 0,2. Jadi kalau berat badan orang Indonesia normalnya itu 50 kilo, berarti kita mulai dari 5 sampai 10 unit setiap kali memberikannya. Nah,
untuk mencegah hipoglikemi ini yang kadang-kadang pasien itu kurang tepat untuk cara penyuntikannya. Jadi penyuntikannya kalau saya pribadi menyarankan makanannya siap dulu. Jadi setelah makanannya siap baru disuntik. Setelah suntik langsung makan. Karena kerja insulin ini sangat cepat. Ada yang 15 menit sampai 30 menit rata-ratanya untuk kerja insulin kerja cepat ini. Nah, kadang-kadang itu banyak orang yang nyuntik dulu terus santai baru nyari makan. Nah, itu kan membutuhkan waktu, terus akhirnya dia lemes kayak gitu. Nah, saran saya kalau memang benar ada indikasi untuk penyuntikan insulin, cara penyuntikannya adalah tadi siapkan makanannya dulu, terus habis itu suntik baru makan seperti itu. Kalau ngeri untuk menyuntik, Dok, solusi lainnya apa nih? Ini Bu Alexandra dan suami ngeri, Dok, kalau untuk menyuntik katanya. Apa ada solusi lain? Sebenarnya sih jarumnya itu nggak terlalu besar ya Mbak Risti ya. Jarumnya itu kurang lebih hampir sama kayak kita cek gula darah yang di jari itu, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau memang ngeri ya daripada tidak terobati ya kita cari solusi lain. Biasanya tetap dipindah ke obat minum selama tidak ada kontraindikasi untuk pemberian obat minum tersebut. Solusinya seperti itu ya, Iya. Dokter. Oke. Kemudian dari Mas Safri nih, peralatan apa nih, Dok, yang bisa kita miliki untuk mengontrol gula darah kita? Misal di rumah itu persiapan seperti apa? Yang jelas glukometer itu harus ada. Kami menyarankan bahkan ada beberapa program yang dia memberikan perhatiannya kepada diabetes, jadi dia memberikan glukometer secara gratis pada pasien-pasien yang khususnya menggunakan insulin seperti itu. Nah, jadi glukometer ini sangat penting sekali karena kalau biasanya kan pasien kontrol rutinan per bulan. Kalau kita cuma ngecek setiap bulannya itu sebenarnya kurang efektif. Jadi biasanya saya edukasi setiap 3 hari, minimal setiap 3 hari itu dilakukan pemeriksaan secara mandiri di rumah. Jadi nanti saya minta catat, nanti pada saat kontrol ke kami lihat rata-rata gula darahnya yang mereka periksa sendiri di rumah. Paling penting glukometer aja sih kalau itu. Ya? Iya. Baik, begitu ya Mas Safri. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita, Ibu Sri yang di Sebantengan, terima kasih juga sudah nyimak siang hari ini bersama dialog serasi kita. Baik, sebelum kita akhiri kebersamaan, ada yang disampaikan Bu Niken ini seputar mungkin olahraga atau terapi tadi yang sudah kita bahas juga tadi di awal. Ya, baik. Saya menyarankan saja untuk para penderita DM untuk tetap semangat, ikuti anjuran dokter dari sisi pengobatan, dari sisi gizi atau nutrisi, dan jangan lupa juga olahraga. Jangan takut untuk berolahraga, konsultasikan ke dokter olahraga yang paling tepat untuk Anda supaya nanti dari ketiga ini bersinergi sehingga pasien mencapai kesehatan. Jadi sehat bersama DM itu akan tercapai. Oke, ya terima kasih Bu Niken, tentunya bermanfaat. Pak Dokter, sebelum ke Ibu Niken yang satu mungkin menyampaikan beberapa hal di akhir kebersamaan kita, ada dari Pak Dokter yang ingin disampaikan? Iya, baik. Terima kasih Mbak untuk pada mitra serasi. Prinsipnya DM ini sebenarnya kan sudah banyak kita kenalin. Jadi jangan terlalu takut dengan namanya diabetes mellitus. Yang penting yang harus kita tingkatkan adalah kepedulian kita. Tadi sudah saya singgung bahwa 3 yang paling penting tadi. Jadi khususnya gaya hidup. Gaya hidup itu termasuk asupan gizi dan olahraga, kemudian obat. Jadi khususnya yang paling penting adalah gaya hidup ini untuk asupan gizi dan olahraga. Karena kalau itu sudah terkontrol, kita lebih mudah untuk memberikan pengobatan. Kita lebih mudah mengkombinasikan kebutuhan pasien. Tapi kalau selama gaya hidupnya masih belum bisa teratasi dengan baik, itu kami mau diberikan obat gula yang berkombinasi pun itu sangat susah untuk mengontrolnya. Yang paling penting tadi adalah gaya hidup sehat, dan insya Allah dengan itu semua, dengan gula darah terkontrol dengan baik, para penderita diabetes itu masih tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.
Oke, gitu. ya, terima kasih Dokter Aditya. Baik, Bu Niken silahkan. Bu Niken yang satu mungkin bisa menyampaikan. Ya, silahkan. Lagi Mitra Serasi, ini terima kasih tadi yang sudah gabung bersama kami di live chat ya. Ada beberapa tadi dan Wanita Persatuan, juga beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini Bu Niken mungkin dikasih kesempatan nih, ada yang pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Bu Niken. Adakah komunitas atau grup pelayanan penderita DM di bawah naungan RSGS, Bu? Terima kasih. Nah, kebetulan kita ini membawa kru yang di bawah komunitas dari RSUD Gondoswarno, yaitu Persadia Cabang Ungaran. Jadi ini dari Dr. Adi, Dr. Niken Widya, kemudian dari Bu Ike, ini adalah sebagai narasumber dari Persadia Cabang Ungaran. Bu Risti dan para mitra Radio Serasi, setelah tadi bincang-bincang masalah DM, bincang-bincang asik sehat tentang masalah diabetes mellitus, di sini kami dari RSUD Gondoswarno mau menawarkan tentang pemeriksaan kesehatan bagi pelanggan yang mungkin di rumah belum punya alat glukometer. Jadi kan tadi ada yang bertanya mungkin peralatan apa saja. Nah, mungkin setelah tahu ternyata saya aman-aman saja, ya enggak usah beli. Tapi ketika ternyata kadar gulanya tinggi atau kadar HbA1c-nya tinggi, nah itu nanti bisa melakukan medical check up di Rumah Sakit Gondoswarno. Kami punya beberapa paket untuk medical check up, yaitu paket basic. Paket basic itu yang paling murah, tapi paket ini tidak melulu harus pemeriksaannya sesuai paket ini. Jadi nanti tergantung indikasi dari dokter yang menentukan, tapi kami ini hanya sekedar untuk gambaran dari masyarakat, kira-kira kalau periksa untuk medical check up di RSGS itu berapa gitu ya. Nah, paket basic itu meliputi pemeriksaan dokter umum, kemudian konsultasi dokter spesialis penyakit dalam, ya bisa dokter Adit, bisa dokter Slamet Hidayat ataupun dokter Yuni, tapi hanya konsul nggih. Kemudian ada EKG, kemudian ronsen torak, kemudian untuk labnya itu ada darah rutin, urin rutin, GDS, itu tarifnya 346.200. Jadi cukup murah nggih, sekitar 350 masih susuk. Kemudian untuk paket standar, nah ini yang agak komplit. Itu ada periksa dokter umum, konsul pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam, kemudian EKG, ronsen, kemudian untuk labnya ada darah rutin, urin rutin, kemudian GDS, macam-macam nggih, urium kreatinin, fungsi ginjal, asam urat, kolesterol, komplit itu sekitar 400 rupiah. Jadi 700 masih susuk, 700.000 masih susuk, itu yang paketnya komplit. Kemudian untuk paket premium itu lebih komplit lagi, ada macam-macam ya, ada periksa dokter umum, gigi umum, penyakit dalam, paru, THT, ya, konsultasi THT, konsultasi saraf, kemudian EKG, USG, macam-macam itu 1.093.900. Jadi kalau misalnya untuk awal-awal mungkin bisa paket basic dulu, atau nanti juga tergantung indikasi klinis dari dokter, maksudnya monggo ndak terikat untuk paketannya. Kemudian selain pemeriksaan kesehatan, kami juga punya paket yang baru ini, yaitu dengan suntik sendi, karena sekarang ini kecenderungan banyak yang pasien obesitas, mungkin ada penyakit osteoartritis. Jadi ini salah satu manfaat suntik sendi ini adalah membantu mengatasi nyeri sendi akibat osteoartritis. Kemudian dapat meringankan rasa sakit pada daerah yang dituju. Jadi osteoartritis itu biasanya pada istilahnya orang Jawa itu nyeri lutut atau dengkulnya yang nyeri. Nah, itu cukup murah, kalau misalnya punya BPJS bisa di cover BPJS. Jadi rentang biaya ini mulai dari 159.500 sampai 360 untuk satu kali suntik. Nah, untuk rentang biaya ini kenapa rentang? Karena suntik sendi ini bisa difasilitasi oleh dokter selain spesialis penyakit dalam, bisa dokter saraf,
bisa dokter rehabilitasi medik ataupun dokter ortopedi yang melakukan injeksi. Jadi kan tidak melulu ini miliknya dokter penyakit dalam gitu ya. Jadi nanti tergantung pasien bawa rujukan misalnya dari kalau BPJS misalnya dari dokter keluarga ke penyakit dalam, itu bisa dilakukan nanti disuntik oleh dokter penyakit dalam atau bisa dirujuk ke dokter rehabilitasi medik. Misalnya dari saraf juga bisa ya. Demikian sebaliknya. Itu untuk paketan yang ada di Rumah Sakit Bonto Suwarno. Kemudian selain ada paketan suntik sendi, kita yang terbaru juga ada paket pembersihan karang gigi. Jadi karang gigi ini kan biar gigi kita selalu sehat, jadi tidak goyang, tidak banyak kotoran di gigi, jadi awet ya, jadi nggak usah pakai gigi palsu. Masih muda kok pakai gigi palsu itu kan ya juga malu nih. Jadi kan tapi ini dikerjakan oleh dokter gigi umum. Nah, ketika nanti ada komplikasi misalnya karang gigi dengan giginya yang goyang, nah itu bisa dikonsulkan oleh spesialis periodonti ya. Kalau untuk dokter gigi umum ini paketannya untuk rahang atas sama bawah itu kurang lebih sekitar 147.500. Jadi biaya ini sudah termasuk pendaftaran, jasa periksa dokter gigi umum, kemudian tindakan oleh dokter gigi umum. Oke, kemudian selain paket yang untuk kesehatan, kita juga punya paket kecantikan. Jadi di RSUD Bonto Suwarno ini punya klinik kosmetik medik. Jadi oleh 2 dokter spesialis kulit dan kelamin yaitu Dr. Penny Rayu spesialis kulit kelamin dan Dr. Dewi Asih spesialis kulit kelamin. Kita punya facial dan masker. Jadi misalnya mau facial sama masker, kita tarifnya juga murah ya. 161.500. Kemudian untuk peeling dan masker kita tarifnya 186.500. Kemudian kalau yang peeling, serum dan masker 236.500. Dan tarif ini belum termasuk obat dan krim. Biasanya setelah dilakukan tindakan kan kita ada bisa krim. Setelah treatment gitu ya. Nah, itu nanti sendiri. Jadi ini untuk tindakannya harganya itu. Di samping itu, ini kan bulan-bulan mau masuk sekolah ya. Kita juga punya psikolog klinis, jadi bisa melakukan pemeriksaan tes psikologi untuk masuk sekolah. Jadi ada tes IQ. Tes IQ itu 129.500 ya untuk per orang. Kemudian untuk tes minat bakat itu 263.000 untuk per orang. Nah, manfaat tes ini adalah untuk mengetahui potensi dasar siswa dalam menyelesaikan masalah umum dan melihat minat dan bakat dasar untuk penjurusan. Penjurusan masuk misalnya ini mau mendaftar. Mau ke IPA, ke IPS, bahasa, dan ini juga bisa dilakukan kolektif di sekolah. Jadi misalnya perorangan boleh. Kalau misalnya dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah wilayah seputar Kabupaten Semarang, bahkan di luar Kabupaten Semarang, monggo, enggak apa-apa. Kita kadang juga bersurat ke sekolah-sekolah untuk menawarkan promo paket pemeriksaan tes psikologi ini di sekolah untuk penjurusan minat dan bakat serta IQ. Ya, ini demikian mungkin sekilas dari saya. Monggo dari para pendengar Mitra Serasi misalnya berkenan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSGS, kami persilahkan dengan harga yang tentu saja terjangkau dan ini tarif ini berdasarkan dari Perda nomor 13 tahun 2018 tentang retribusi jasa umum dan terkait dengan peraturan direktur juga nih. Jadi ini ada Perda kemudian kita rinci ke Perdir. Baik, ya terima kasih Ibu Niken. Terima kasih yang sudah gabung kembali, ada Mas Dadi Maya. Terima kasih, semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu tim RSGS Ungaran semangat gitu. Ibu Nur Handayani Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Sumono hadir. Ibu Afita Erva Fira, Afita menyimak juga. Tadi sudah gabung juga Ibu Alexandra, Mas Safri, kemudian ada Mbak Nova Dwi Swastika dari Tengaran, Ibu Ani, Tris Handayani, kemudian Ibu Woro Hendras Wati
Ibu Trimuji, Ibu Ati Sunarti, Mas Handoyo, terima kasih, Bu Nuning juga. Terima kasih semuanya yang sudah gabung bersama kami, yang ada di sebantengan juga Ibu Sri Wuryaningsih dan Mitra Serasi. Demikian tadi baru saja kita ikuti bersama. Terima kasih semuanya untuk Pak Dokter, Bu Ike, Bu Niken semuanya. Selamat bertugas kembali, sukses selalu untuk RSGS Ungaran. Baik Mitra Serasi, usai sudah kebersamaan kita siang hari ini dalam Dialog Serasi bersama narasumber kita Rumah Sakit Gondoswarno Ungaran, ada Dr. Niken Widya, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, kemudian Dr. R. Aditya Pradiarta, dokter spesialis penyakit dalam, dan Ibu Ike Listiawati, dietitian RSGS Ungaran. Siang hari ini semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan selama 1 jam. Rizky yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan jaga kesehatan Anda hari ini. Berbagai layanan berbasis digital yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Semarang perlu didukung dengan penguatan keamanan informasi sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat yang handal dan terpercaya. Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team atau CISRT merupakan sebuah satuan organisasi yang mempunyai fungsi utama mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tanggap insiden siber. Dengan adanya Semarang Cup CISRT, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat di bidang keamanan informasi, mendapat respon secara strategis terkait dengan keamanan siber, mengurangi berbagai risiko kebocoran data, serta menjaga kerahasiaan pada semua sumber daya informasi di instansi pemerintah.